Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Para sahabatku, para teman-teman subscriber yang dirahmati oleh Allah, kita masih dalam kajian kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah di episode ketiga, yang bertemakan tentang ketika para wanita bangsawan itu mulai menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Kita langsung saja mengikuti kisahnya, para sahabatku. Di saat skandal antara Nabi Yusuf dan Zulaikha, maksudnya skandal ini, istri dari Menteri Keuangan itu merayu Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak mau karena beliau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana adegan tarik menarik baju itu akhirnya disaksikan oleh suami dari istrinya tersebut. Kemudian setelah tahu dan menghadirkan saksi ahli, akhirnya kasus ini ditutup. Kasus ini disimpan rapat-rapat agar rahasia-rahasia kebusukan atau kelakuan istri daripada Menteri Keuangan itu tidak diketahui oleh publik. Namun apalah daya, berita itu akhirnya tersebar. Berita itu akhirnya viral. Padahal zaman dulu ini tidak ada Facebook, Twitter, apalagi YouTube. Tapi itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah viral, diketahui oleh banyak istri-istri pejabat yang lainnya, mereka ngerasani, atau bahasa Jawanya itu, atau mengolok-olok di belakang si wanita atau Zulaikha ini, istrinya Menteri Keuangan tersebut. Di dalam firman Allah, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan perempuan-perempuan di kota itu semuanya berkata, wah, istri Al-Aziz atau Zulaikha ini menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Wah, 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 kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Maka ketika perempuan-perempuan itu mendengar cercaan, olok-olokan, rasan-rasan mereka, akhirnya diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka masing-masing itu mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan buah-buahan. Kemudian wanita Al-Aziz itu berkata kepada Yusuf, "Hei, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri seraya berkata, "Maha sempurna Allah,
ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Surah Yusuf ayat 31. Allah Ta'ala menyebutkan tanggapan para wanita kota atas peristiwa tersebut, yaitu para istri amir kerajaan, para wanita-wanita bangsawan, juga anak-anak perempuan pembesar, semuanya mencela perbuatan istri Al-Aziz atau istri bangsawan ini yang telah menggoda bujangnya, budaknya, dan mencintainya dan kecintaannya yang mendalam kepadanya. Bujangnya atau budak ini tidak sepadan dengannya. Kok bisa-bisa Zulaikha, istri Al-Aziz, suka sama budak? Karena kata-kata budak pembantu itu pada zaman dulu, pada zaman Mesir ya orangnya mungkin bulu, os, atau hitam, orangnya jelek lah. Kenapa Zulaikha yang cantik jelita mencinta budaknya? Lah ini menjadi cercaan olok-olokan. Padahal tidak tahu bahwa Yusuf alaihissalam adalah orang yang berwajah tampan. Sebab Yusuf itu adalah seorang budak sahaya yang memang tidak pantas untuk mendapatkannya. Oleh karena itu para wanita tersebut berkata, "Inna lanaroha fi dhalalim mubin." Sungguh kami melihat dia dalam kesesatan yang nyata. Wah, sesat itu. Maka tatkala Zulaikha itu mendengar cercaan mereka, cacian dan penghinaan mereka terhadapnya, serta anggapan bahwa hal itu adalah aib dan cela karena ia telah menaruh cinta yang mendalam kepada Yusuf atau kepada budaknya, mereka itu semua menampakkan celaan kepada Zulaikha. Dan Zulaikha ini melakukan seperti itu memang ada sebuah alasan. Oleh karena itu ia kemudian ingin membalas celaan-celaan atau hinaan-hinaan mereka. Ia hendak menjelaskan alasannya kepada mereka dan menunjukkan Yusuf tidak seperti yang mereka kira dan tidak seperti yang mereka miliki. Pembantu mereka tidak sama dengan Yusuf. Maka Zulaikha akhirnya mengundang mereka, sehingga mereka semua berkumpul di rumahnya. Ada pesta. Ia menyambut mereka selayaknya tamu yang lain dan menyediakan sesuatu yang dapat dipotong dengan pisau. Menyediakan buah-buahan, apel, pir. Bukan salah ya, tapi salah nggak ada, masa salah dipotong. Ya apel, pir, jambu dan lain-lain lah. Ia memberikan pisau kepada tiap-tiap dari mereka. Ia pun Zulaikha kemudian mempersilahkan Yusuf dan mengenakan pakaian yang indah kepadanya. Yusuf berpenampilan selayaknya anak muda. Kemudian Zulaikha memerintahkan untuk keluar kepada mereka dalam kondisi seperti itu. Ya, Yusuf pun keluar dan tidak mustahil keindahannya melebihi bulan purnama. Karena Yusuf juga didandani dengan dandanan pakaian-pakaian yang indah. Tambah indah, tambah kesemsem orang yang melihatnya. Kemudian ketika para wanita-wanita itu melihatnya, itu mereka kagum kepada Yusuf. Mereka tidak mengira kalau ada manusia setampan itu. Ketampanannya menjadikan mereka terkagum-kagum, hingga masing-masing seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain adalah malaikat yang mulia." Di dalam hadis Isra wal Mi'raj disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melewati Yusuf dan aku dapati ia
telah dikaruniai setengah ketampanan dunia. Maka Imam As-Suhail dan para imam lain berkata, makna hadis ini adalah bahwa Nabi Yusuf telah dianugerahi setengah ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Sebab Allah Ta'ala telah menciptakan Adam dengan tangannya atau dengan kekuasaannya dan meniupkan ruh ciptaannya kepadanya. Oleh karena itu, Adam adalah manusia yang paling tampan. Itu asalnya. Karena dia ciptaan langsung dari Allah dan pertama kali hidup di surga. Adam ini manusia surga. Maka orang yang paling tampan di dunia ini yang pertama adalah pertama tidak lain Nabi Muhammad, adalah orang yang paling sempurna body, bentuknya, fisiknya, dan yang kedua adalah Nabi Adam alaihissalam. Orang yang paling tampan adalah Nabi Adam. Nabi Yusuf di bawahnya Nabi Adam. Demikian juga tidak ada wanita yang lebih menyerupai Hawa selain Sayyidah Sarah atau Dewi Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Istri Nabi Ibrahim ini cantik juga. Tapi di bawahnya Dewi Hawa. Hawa istrinya Nabi Adam juga ciptaan surga. Ya, cantik sekali. Ibnu Mas'ud berkata, wajah Yusuf itu seperti kilat. Apabila ada seorang wanita yang datang kepadanya karena suatu urusan, maka Nabi Yusuf menutupi wajahnya. Takut wanita itu terlena, terpesona. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Ulama yang lain mengatakan seringkali Yusuf menggunakan cadar penutup agar tidak dilihat oleh orang-orang. Oleh karena itu istri Al-Aziz, istri Menteri Keuangan yang bernama Zulaikha merasa memiliki alasan kenapa ia mencintainya. Dan hal ini pun dialami oleh wanita tersebut. Juga para wanita-wanita yang lain, pembesar-pembesar yang lain. Bahkan mereka melukai tangan-tangan mereka dengan pisau karena merasa kagum melihat dan menyaksikan Yusuf. Sakitnya teriris pisau kalah dengan melihat ketampanan Nabi Yusuf. Melihat ketampanan Nabi Yusuf, orang teriris pisau pun tidak akan merasa sakit. Orang susah akan bahagia. Qalat fadhalikun alladhi lumtunnani fih walaqad rawadtuhu an nafsihi fa'tasama wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Dan istri Al-Aziz Zulaikha itu berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik padanya. Dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Wanita Zulaikha ini berkata, nyukur-nyukur nih bahasa Jawanya. Oh, tuh lihat orangnya. Tuh lihat orangnya. Itulah dia orang yang kamu cela karena aku tertarik kepadanya. Tuh, seperti itu. Kamu juga pengen semua. Kemudian ia juga memuji Yusuf seraya berkata, dan sesungguhnya aku telah menggoda ia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika ia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia termasuk orang-orang yang hina. Akhirnya kemudian para wanita, istri-istri pejabat yang cantik-cantik dan yang menor-menor itu mendesak Yusuf agar menuruti kemauan tuannya. Ya enggak apa-apa Yusuf, turutilah kemauan juraganmu, turutilah dia suka padamu dan lain-lain. Namun Nabi Yusuf alaihissalam terus menolak dengan keras dan mengelak. Sebab ia adalah keturunan Nabi. Juga ia adalah seorang Nabi. Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Surah Yusuf ayat 33. Fitnah apalagi yang harus dihadapi Nabi Yusuf sejak kejadian itu? Tidak cukup satu wanita yang menginginkannya, tidak cukup Zulaikha, tetapi seluruh wanita di kota itu berlomba-lomba mendapatkan Nabi Yusuf. Mereka mendekati istri bangsawan itu, Zulaikha, untuk diizinkan merayu Nabi Yusuf. Bagaimana reaksi Nabi Yusuf? Kalau kita mungkin jadi Nabi Yusuf malah wah senang, disukai ratusan wanita yang hebat-hebat, yang kaya-kaya. Tapi Nabi Yusuf tidak. Bertahankan dia atau malah tergoda? Nabi Yusuf tidak tertarik dan tergoda sedikit pun. Tidak tergoda dengan tipu daya mereka. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Kesusahan dan kesulitan di penjara lebih aku sukai daripada harus menghadapi rayuan dan godaan para wanita itu. Mengapa pertolongan datang tidak seiring dengan lantunan doa yang diucapkan? Nabi Yusuf berdoa berkali-kali agar diselamatkan dari godaan dan rayuan para wanita-wanita itu. Tapi mengapa baru sekarang doanya dikabulkan? Para ulama berpendapat, ketika doa dengan pertolongan yang diinginkan terjadi hubungan, ada hubungan yang erat, maka Allah akan cepat-cepat atau langsung mengabulkan doa itu. Yusuf tertekan, dia ingin dipenjara. Penjara itu menjadi perlindungan dia, menjadi dia bisa menghindari dari bujuk rayuan para wanita-wanita geblek. Maka akhirnya cepat-cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam masih difitnah setelah doa ini? Jawabannya adalah tidak. Sejak doa ini dikabulkan, tidak ada lagi gangguan dan fitnah dari para wanita itu. Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, Thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati layasjununnahu hatta hin. kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa kemudian timbul di dalam pikiran Al-Aziz, Menteri Keuangan itu dan istrinya Zulaikha, untuk memenjarakan Yusuf sampai batas waktu tertentu. Setelah mereka mengetahui bahwa Yusuf tidak bersalah, langkah tersebut diambil agar dapat meredam kejadian tersebut dan untuk menutupinya. Kejahatan yang dilakukan istrinya, yang dipenjara malah Yusuf. Seperti itulah mungkin banyak kasus sekarang yang ada di negara ini, ya mungkin mirip-mirip seperti itu. Kejahatan yang dilakukan oleh istrinya atau keluarganya, orang lain yang mendapatkan getahnya. Mereka hendak mengesankan bahwa Yusuflah yang menggoda Zulaikha dan menundukkannya kepadanya. Dengan alasan inilah Yusuf dipenjara. Ya benar, dipenjara. Mereka memenjarakan Yusuf sebagai bentuk kezaliman dan permusuhan. Dan ini merupakan ketentuan Allah baginya
dan sebagai jalan untuk menjaganya. Tapi penjara ini juga menjadi perlindungan bagi Yusuf, menjadi jalan yang terbaik bagi Yusuf. Itu adalah ketentuan Allah. Di dalam penjara, Nabi Yusuf lebih bisa menghindari pergaulan dan bertatap muka dengan mereka. Dengan hal inilah sebagian orang sufi mengambil istimbat sebagaimana yang dikisahkan oleh Asy-Syafi'i. Di antara bentuk al-asamah atau bentuk perlindungan adalah tidak adanya perlindungan itu. Ketika di penjara, dia tidak dilindungi, dia tetap di penjara. Tapi penjara itulah sebagai perlindungan Allah yang lebih baik kepada dirinya, karena dia bisa terhindar dari fitnah-fitnah atau kelakuan-kelakuan, kejadian-kejadian yang lebih besar. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال آخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Dan bersama pula dia masuk penjara 2 orang pemuda di dalam penjara. Salah satunya berkata, "Wah, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya kok dimakan burung ya? Berikanlah kepada kami takwilnya, wahai Yusuf. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik." Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara bersama 2 orang pemuda. Ada yang mengatakan salah satunya adalah seorang pelayan yang bertugas menuangkan minuman sang raja. Namanya adalah Banu. Sedangkan yang satunya lagi adalah tukang pembuat roti, yakni orang yang mengantar makanan sang raja. Orang-orang Turki menyebutnya Al-Jashinakir. Konon orang tersebut bernama Majlath. Sang raja telah menuduh keduanya melakukan kesalahan, kemudian memenjarakan mereka berdua. Kala keduanya melihat Yusuf di penjara, mereka merasa takjub melihat penampilan, petunjuk, tata cara, perkataan, tingkah lakunya, sering mengungkapkan kalimat Tuhannya, Rabbnya, dan berbuat baik kepada sesama. Mereka tertarik, mereka terpesona. Mereka berdua bermimpi sesuai dengan pekerjaannya. Kalangan ahli tafsir mengatakan mereka berdua bermimpi dalam satu malam, sama-sama bermimpi bahwa orang yang bertugas memberi minuman sang raja itu bermimpi bahwa ia memiliki 3 teguk susu, lalu menumpahkannya dan menggantinya dengan sari buah anggur. Ia menuangkannya di gelas sang raja dan meminumkannya kepadanya. Adapun si tukang pembuat roti bermimpi bahwa di atas kepalanya ada 3 potong roti. Kemudian burung-burung datang dari atas dan memakan roti-roti tersebut. Mereka menceritakan mimpi tersebut kepada Yusuf dengan harapan Yusuf bisa mentakbir atau mentakwil mimpi itu. Mereka berkata, "Inna naraka minal muhsinin." Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang pandai, yang benar, yang pintar mentakwil mimpi. Yusuf memberitahu mereka bahwa ia mengetahui takbir mimpi mereka dan segera memberitahukannya. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Dia Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu.
Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah apapun yang kalian ketahui tentang kelembutanku, maka sesungguhnya aku dapat mentakbirkan mimpi kalian sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Kejadiannya akan sama seperti yang aku katakan. Kemudian Yusuf menyeru kepada mereka berdua untuk mentauhidkan Allah. Dan ia pun mencela segala bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menghina dan merendahkan penyembahan berhala. Yusuf berkata, Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi manusia kebanyakan tidak mengetahui. Surah Yusuf ayat 40. Dakwah Yusuf kepada kedua orang tersebut dalam kondisi seperti itu merupakan bentuk kesempurnaan. Sebab jiwa kedua orang tersebut sedang kagum kepadanya dan siap untuk menerima segala apa yang disampaikan kepada Nabi Yusuf. Maka sangat cocok bila Nabi Yusuf menyeru atau memanggil kepada keduanya ke arah yang lebih bermanfaat bagi keduanya daripada apa yang sedang mereka tanyakan. Itu yang lebih penting. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai kedua penghuni penjara temanku, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, dihukum mati. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Itulah telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Setelah menjelaskan apa yang wajib bagi keduanya, menyeru untuk menyembah Allah, Nabi Yusuf menjawab apa yang sedang mereka tanyakan. Hei kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan khamr. Para ulama mengatakan ia adalah seorang yang pekerjaannya adalah memberikan minum kepada sang raja, alias dia akan bebas. Adapun yang seorang lagi, maka ia akan disalib lalu burung akan memakan sebagian dari kepalanya. Mereka mengatakan para ulama itu yaitu orang yang membuat roti ini. Hal ini pasti akan terjadi persis seperti yang aku katakan, kata Nabi Yusuf. Oleh karenanya tertera dalam sebuah hadis, mimpi seseorang yang di atasnya ada burung tidak akan pernah terjadi selama tidak ditakbirkan. Tapi apabila ditakbirkan, maka akan terjadi. Nabi Yusuf sengaja tidak memberitahu siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup. Yang jelas salah seorang dari mereka akan kembali menjadi pelayan raja, sedang yang satunya akan dihukum mati dengan salib. Selama di penjara, Nabi Yusuf memperlakukan para napi itu dengan baik. Setiap orang yang akan dibebaskan selalu diberi pesan agar menyampaikan keberadaan dirinya kepada sang raja. 3 hari kemudian
salah seorang dari kedua temannya itu dihukum mati. Menurut tafsir para ulama, pembuat roti ini, sedangkan yang satu lagi dibebaskan dan dipekerjakan lagi sebagai pelayan di istana raja. Sebelum keluar, Nabi Yusuf berpesan itu agar menyampaikan keberadaannya kepada raja agar beliau bisa keluar dari penjara karena nggak salah apa-apa. Tetapi orang itu pun lupa dengan pesannya Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf harus mendekam di penjara itu selama 9 tahun. Dan masa penantian Nabi Yusuf berakhir ketika sang raja bermimpi.